Oke guys, salim Dostar, welcome back to my YouTube channel again. Kembali lagi bersama aku di channel Herla TV. Oke, sekarang aku berada di pinggir jalan. Aku sama Putra ingin mencoba beberapa makanan khas Kazakhstan di sini. Ini seperti jajanan-jajanan sih. Kalau di sini itu ada namanya samsa. Samsanya itu ada isi ayam. Samsa itu jadi roti sama ada ayamnya ya, Brad. Jadi kami guys mau cobain jajanan-jajanan di sini. Seperti apa keseruan kami cobain jajanan di sini, ikuti terus. Ini di belakangku ini ada orang jualan doner sama samsa. Kami mau beli dulu. Oke, let's go beli. Ini aku sama Putra guys. Kami mau cobain makanan di sini. Mantap. Beli, Brad. Kau mau yang mana? Kuritsa. Samsa kuritsa. Udah kuritsa. Samsa kuritsa din. Harganya cuma 300. Samsa dengan ini sisanya ayam 300, samsa dengan daging 300. Itu sekitar 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Jadi guys nih samsa sama pizza. Pizza satu aja. Samsa satu, pizza satu. Samsa 2. Samsa Ayam. Samsa kuritsa 2. Buat eta pizza aja. Jadi guys di sini ini namanya samsa. Samsa itu seperti roti, ada ayam. Terus sosisnya. Ini juga. Iya, sosisnya 2. Sosis 2. Sosis Jadi ini ada sosis sama ada pizza. Mantap. Apalagi nih? Beli minumannya, Brad. Ini orang khas, kalau orang Kazakh makannya minumnya lagi ini airan. Kau airan? Enggak sanggup. Apa aja? Coca-Cola. Indonesia. We're from Indonesia. Можно Coca-Cola? Adin. Kalau ada один gas и Coca-Cola. No pen. Сколько все? Да, у нас студент здесь. Уже 1 год здесь учился. Один год. Да. Можно это Если много учиться, легко. пакет? Стипендии получит на месяц только 30. Не, 30. 30 тысяч. Спасибо. Салбом. Ya kan, Brad? Jadi guys kita udah beli ini ada sosis 2, samsa isi ayam 2, sama kita beli pizza 1. Mantap, Brad. Jadi totalnya itu habis 2000 tenge. Itu kisaran 2000 tenge itu kisaran 50 ribuan. Sama kami beli minum Coca-Cola sama aqua sama air mineral. Ya seperti inilah situasi sore hari di Kazakhstan. Inilah guys, kalau rutinitas kami kalau habis kuliah itu biasanya kami sore-sore itu ya jalan-jalan di kota, kadang kami makan-makan, ya menikmati hidup lah di masa-masa beratnya perkuliahan. Jadi kami cobain dulu makanan enak ini. Oke guys, kita udah dapat tempat duduk. Ini aku sama Putra mau cobain makanannya. Ini kita tadi beli samsak, ini ada 2 yang isi ayam tadi, sama ada sosis 2. Kebetulan kami ini duduk di di taman gitu, jadi banyak orang lewat pada nengokin. Nggak apa-apa lah, sama beli pizza 1. Oke, langsung saja kita cobain dulu yang mana, Brad? Kita mulai dari samsa aja. Samsa aja, oke. Jangan isi lagi. Mari makan sama-sama. Bismillah, cobain, Brad. Ini samsa bentuknya ini. Rata-rata ini samsa segi 3 atau segi 4.
Kelihatan nggak? Nggak Kelihatan. Oke, Mari makan. Bismillah. Bismillah. Hmm. Di luarnya itu crispy. Oke guys, aku mau nanya beberapa pertanyaan sama Putra. Kalau kalian tahu, Putra ini sekarang kuliah S1 jurusan hubungan internasional di Al-Farabi. Jadi gimana Brad? Kuliah di Al-Farabi di Kazakhstan umumnya. Bentar. Nah, kalau kuliah karena aku tahu di hubungan internasional aja ya. Enak banget jurusan di hubungan internasional. Setiap harinya itu kita ada lecture. Setelah lecture tuh seminar langsung. Seminar Seminar. kayak presentasi gitu ya kan? Yes, betul. Dan aku kuliahnya dalam bahasa Inggris. Bahasa Jadi Inggris. mudah lah dibandingkan bahasa Kazakhstan. Hmm. Overall semuanya sama sih sama kuliah-kuliah lainnya di luar negeri. Terus waktu mau pertama masuk kelas di universitas ada perbedaan nggak waktu kamu belajar di Indonesia, perbedaannya? Karena ini baru tahun pertama ya. Jadi bedanya itu cuma di waktu sih. Waktu. Yes, benar. Jadi harus pandai-pandai memanage waktu gitu. Yes, benar. Selain itu sama, terus kita punya kawannya juga internasional. Aku di hubungan internasional kami ada 4 negara gitu. Ada yang dari Cina, dari Hungari, sama Turki, dan satu lagi Indonesia. Termasuk orang lokal Kazakhstan. Jadi 5 negara dalam satu lokal. Jadi selama kuliah di Kazakhstan nih, apa yang nggak enaknya menurutmu? Yang nggak enak mungkin bisa dari Yang nggak enaknya selama kuliah di Kazakhstan, mungkin makanannya, budayanya, atau apa? makanannya kalau dibilang-bilang hampir sama dengan Indonesia, tapi bagi lidahku dari Indonesia banget kan. Indonesia masih tetap yang terbaik gitu. Pilihan di Indonesia lebih beragam dibandingkan Kazakhstan. Mereka buat makanan yang sama tapi rasanya maksudnya mereka buat makanan yang berbeda tapi rasanya sama. Contohnya lagi samsa, ada lagi yang bentuknya juga dibilang samsa tapi rasanya kayak kayak rasa samsa juga gitu. Dan Kurang bumbu gitu yes, makanannya. dan juga kalau cari makanan pedas nggak bakal ada di sini. Kita bisanya buat sendiri gitu. Ya wajar lah, lidah Indo belum lidah makan kalau nggak makan pedas. Jadi kalau makanan masih cocok sama lidahmu? Masih cocok lah ya? Kalau pertama kali itu agak kaget sih. Tapi seiring berjalan waktu lidahku udah become Kazakh. Sekarang udah jadi Kazakh banget gitu. Gimana kalau cuaca di Kazakhstan? Khususnya di kota Almaty itu nggak tentu banget. Ini yang nggak enaknya di Almaty. Kadang-kadang itu bisa sampai kayak sekarang ini kan musim gugur, belum musim dingin. Dia bisa sampai 3 derajat, sampai 1 derajat juga. Berubah-berubah, nggak kayak di ibu kota misalnya itu standby gitu. Kita udah tahu bahwasan ibu kota ini memang dingin. Tapi kalau di Almaty kadang-kadang panas banget, kadang-kadang dingin. Itu nggak enak perubahan cuacanya. Tapi mau suka musim dingin? Di mana? Di Almaty? Enggak, sama sekali. Aku lebih suka musim panas. Jadi guys, bentar lagi kami mau masuk musim dingin. Cuacanya di sini mau masuk musim dingin. Guys, kalian ngomong nih samsanya enak. Kalau dari 1 sampai 10 aku ngasih 8 lah, karena besar juga, terus bumbunya enak. Kalau mau berapa Brad? 7 sih. 7. Kenapa? Soalnya aku udah nemu yang lebih enak daripada ini. Oke, sekarang kita mau cobain sosisnya, sosis ki. Ini ukuran besar juga ya. Yes. Fokus. Nah, ini ada sosisnya. Cobain Brad. Saya Brad. Bismillah. Udah masak belum Brad?
Kayak belum. Lanjut cerita lagi, Brad. Kalau jadi selama mau tinggal di Kazakhstan ini, Brad, ada terkendala kalau bahasa gimana menurutmu? Apakah kalau mau kuliah ke sini harus bisa bahasa Kazakhstan atau Rusia? Ada kendala bahasa nggak selama ini? Nah, kita tahu kan, Kazakhstan ini kan negara dulunya USSR, jadi masih dalam bawah Rusia, Uni Soviet lah namanya. Karena aku belajar pakai bahasa Inggris, kalau untuk di universitas selagi kita bisa bahasa Inggris, it's okay, semua akan jalan baik-baik saja. Namun yang nggak bisa lah kita hindari juga kan, bahwasannya di kelas itu kadang-kadang ada teman kita yang bertanya dalam pakai bahasa Rusia atau Kazakh, sama dan guru menjawab. Itu normal-normal aja kan. Jadi mau di kelas itu belajar pakai bahasa Inggris. Yes. Terus kalau untuk sehari-hari misalnya di luar kelas itu minim sekali orang pakai bahasa Inggris. So, kata kita harus belajar bahasa Rusia atau Kazakh. Tapi orang sini rata-rata bisa bahasa Rusia. Rata-rata mereka bisa bahasa Rusia. Karena itu bahasa Rusia di Kazakhstan itu kayak second language-nya Kazakhstan, bahasa Rusia. Jadi mau pribadi nggak ada kendala bahasa. Nggak ada kendala bahasa sama sekali karena aku udah bisa bahasa Rusia duluan. Bagus, Bro, bagus. Jadi guys, kalau kalian mau kuliah di sini itu ada kelas dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa belajar pakai bahasa Inggris. Namun kalau untuk kehidupan sehari-hari itu kalian harus bisa bahasa Rusia ataupun bahasa Kazakh. Karena kebanyakan orang sini itu nggak bisa bahasa Inggris. Perlu dicatat, guys. Dan juga harus bisa hati-hati sih, scam bisa di mana-mana aja, bahkan di Indonesia bisa. Karena lihat muka orang asing, kejahatan orang itu bakal timbul gitu. Contohnya kita pakai bahasa Inggris, kita nawar-nawar, mereka kasih harga yang mahal. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris dan mau pergi belanja, itu lebih baik pergi ke magazin ya, market, karena harganya udah pasti di sana daripada pergi ke pasar-pasar. Kayak supermarket itu. Ya, harganya udah tertera, lebih aman. Tapi kalau bisa bahasa Rusia atau bahasa Kazakh, lebih bagus pergi ke pasar-pasar. Ya. Karena bisa nawar dan lebih murah harganya lagi. Dan gimana bilang, kalau kita milih sayur misalnya, mereka masih segar-segar gitu. Kita bisa milih. Jadi ada benefitnya kalau bisa bahasa Rusia ataupun Kazakh sini. Terus kita bisa banyak kawan kalau bisa bahasa Rusia. Yang intinya bisa cari cewek Kazakhstan atau cewek Rusia. Itu bisa menjadi pembahasan di video selanjutnya. Contohnya, kalau kita cuma bisa bahasa Inggris, kita mau cari cewek Kazakhstan atau cewek Rusia, susah. Pasti cuma cewek itu yang harus bisa bahasa Inggris juga. Tapi kalau kita bisa bahasa Rusia, kita bisa milih. Semuanya bisa dapat. Itu nanti kita bikin video selanjutnya, bagaimana cara dapetin cewek Rusia. Iya. Gampang. Oke, terakhir kita mau cobain pizzanya. Jadi kita beli pizza. Mantap. Pizza Kazakh. Cobain pizzanya. Mari. Bismillah. Ini sama aja loh, kayak kita waktu di Indo jajan SD gitu, yang 3.000 satuan gitu, bulan gitu. Agak keras sih. Sama banget ini. Sama. Beda. Pizza. Pertanyaan terakhir, Brad. Oke. Ini bukan pertanyaan sih, jatuhnya kayak saran ataupun masukan bagi teman-teman kita, pelajar-pelajar Indonesia yang pengen mau kuliah di Kazakhstan itu, apa yang harus dipersiapkan selain mungkin dari mentalnya atau persiapan bahasanya atau apanya, bagaimana menurutmu? Pertama, selain persiapan bahasa, yang paling penting itu bahasa. Kita paling pertama bahasa. Karena bakal sulit nantinya belajar kalau bahasa kita kurang. Karena semakin naik semester, bahasa kita harus makin tinggi juga, mengikuti pelajaran yang makin tingkatannya makin sulit gitu. Terus yang paling penting juga, coba-coba juga pahami juga. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih
gimana musim dingin itu berlangsung, coba pahami lebih dulu waktu di Indonesia gitu. Karena kita harus banyak juga persiapan di musim dingin. Kazakhstan bisa dibilang ekstrim juga, sampai minus 30-an juga di Almaty. Berarti harus kuat fisik juga ya? Yes. Fisik. Pertama siapkan fisik dan mental Anda itu. Terutama ketika dosen Anda mulai emosi kepada Anda. Pengalaman kayaknya berat. Oke guys, dan yang paling pertama itu adalah niat. Niat untuk kuliah ke luar negeri itu harus tinggi ya, Brat ya. Yes. Karena di sini kita bukan main-main, bukan untuk cari cewek ataupun apa-apa. Di sini memang untuk belajar. Jadi niat itu harus memang untuk belajar, guys. Itu dia tips-tipsnya. Ada lagi, Brat? Udah, itu aja sih. Nanti kalau aku kasih tips-tips yang lain nanti di video selanjutnya. Kepanjangan videonya kan? Kepanjangan videonya nanti. Oke guys, sampai di sini saja video kali ini bersama Putra Ramadan. Tadi kami cobain makanan-makanan jajanan Kazakhstan dan juga cerita-cerita sedikit mengenai pengalaman ataupun pengalaman Putra selama berkuliah di sini, dan juga beberapa tips-tips lah untuk kuliah di sini. Jangan lupa di like video ini, comment and Subscribe. follow Putra Ramadan di sini. Dong.